Ini adalah spare part Honda Beat FI yang kemarin. Setelah kita cuci menggunakan bensin, kita bersihkan satu persatu komponennya, lalu kita barisin dan kita lihat yang mana yang rusak, yang mana yang harus diganti, dan yang mana yang masih layak pakai. Di sini udah kita pisahin dan ini masih layak pakai. Lanjut kita lakukan perakitan pada head silindernya. Pertama-tama kita pasang dulu ring dudukan per klep, lanjut kita pasang seal klepnya. Jangan lupa di sini kita menggunakan seal klep yang double pair atau double spring, jadi dia lebih kuat daripada seal klep yang biasa. Setelah semua seal klep terpasang, lanjut kita lakukan pemasangan pada klepnya. Kita masukkan untuk klep yang X. Lalu kita pasang per klepnya. Kita siapkan retainer dan spy klepnya. Nah, untuk Honda Beat ini karena per standarnya itu sangat amat empuk ya, jadi cukup dengan menggunakan kedua jari saja bisa masuk ya, nggak harus ditekan-tekan menggunakan kunci. Dan ini insya Allah aman ya, karena memang per standarnya itu nggak terlalu keras dia. Lanjut kita pasang untuk klep bagian yang in. Jangan lupa di sini kita ganjelnya menggunakan kain lap atau apa ya yang empuk gitu. Jangan menggunakan besi atau apapun lah yang berbahankan logam dan keras. Yang dikhawatirkan takutnya headnya cacat. Untuk bagian yang in juga sama, cukup dengan menggunakan kedua jari saja semua udah terpasang. Lanjut setelah itu kita lakukan pemasangan pada noken asnya. Nah, untuk pemasangan noken asnya di sini benjolan pada noken asnya itu kita hadapkan ke bagian bawah dan tonjolan pada dudukan gigi sentrik kita hadapkan ke atas. Nah, contoh pemasangannya seperti ini. Nah, dialah bagian tonjolannya itu lurus dengan baut penahan noken asnya. Lanjut kita siapkan pelatuknya, dan di sini perlu diketahui pelatuk in dan X itu berbeda. Untuk bagian yang X dia mempunyai tonjolan, gunanya untuk menyentuh dekompresi pada noken as. Nah, untuk bagian yang in itu polos, nggak ada benjolannya. Jangan sampai terbalik, nanti kalau terbalik motornya di starternya keras atau di engkolnya nanti keras. Setelah itu kita lanjutkan pasang pen pelatuknya. Kita dorong sampai mentok. Nah, untuk bagian yang in jangan sampai terbalik ya. Nah, kita pasang juga pelatuknya. Oke, kedua pelatuk sudah ready, sudah terpasang. Setelah itu kita pasang juga baut penahan noken asnya. Jangan sampai lupa ya, takutnya nanti kelupaan noken asnya bisa ketarik keluar dia. Lanjut kita siapkan crankcase-nya, kita pasang kerkasnya. Nah, untuk pemasangan kerkas di sini jangan lupa ya, untuk rantai keteng atau rantai timingnya itu dimasukin terlebih dahulu. Tapi dimasukinnya itu setelah dibakar sekitar 2-3 menit, jangan dari awal dibakar. Lanjut kita masukkan kerkasnya jika dirasa rumah bearingnya sudah memuai. Jadi aman guys, nggak harus digetok-getok, dia masuk dengan sendirinya. Tinggal kita diemin aja sampai dia dingin sendirinya. Lanjut setelah itu kita siapkan untuk seal magnet ya, atau seal kerkas kanan. Nah, untuk pemasangan di sini hati-hati ya, getoknya pelan-pelan aja. Setelah sealnya terpasang, lanjut kita siapkan pistonnya. Nah, di sini pistonnya itu kita ganti baru ya. Kita menggunakan piston dari Honda dengan oversize 50. Di sini kita coba pisahin untuk bagian ring sehernya. Sekalian kita belajar biar nggak kebalik untuk ring kompresi 1 dan ring kompresi 2. Dan di sini kelengkapannya ada pen clip, pen piston, ring oli dan ring kompresi. Oke, pertama-tama kita pasang jaring olinya terlebih dahulu. Nah, kita pasang pada bagian rumah yang paling bawah. Nah, lanjut kita pasang ring tipis ini. Nah, ring tipis ini tuh ada dua, ada sebelah kanan dan sebelah kiri. Terserah mau yang mana duluan. Kalau saya biasanya mulai dari yang paling bawah biar lebih mudah masang
ring yang keduanya. Cukup kita tarik, kita geser-geser aja, nggak harus ditekan-tekan. Nah lanjut kita pasang ring olinya yang kedua. Setelah ring oli terpasang, lanjut kita siapkan ring kompresi. Nah perlu diketahui di sini ring kompresi 1 dan kompresi 2 itu berbeda. Untuk ring kompresi 2 itu lebih cenderung dia agak tajam di bagian atasnya kalau kita raba. Mungkin kalau yang baru seperti ini ada kodenya ya. Ini kalau misalkan untuk ring yang nggak ada kodenya atau nggak ada angkanya ya, sepengalaman saya itu cukup diraba aja dia udah ketahuan mana ring 1 dan ring 2. Ring kompresi 2 itu lebih cenderung agak tajam untuk bagian permukaan atasnya kalau kita raba dengan jari itu. Nah sedangkan untuk kompresi 1 itu cenderung lebih tumpul pada bagian sudut atas dan bawahnya. Jadi jangan sampai kebalik ya guys. Lanjut kita pasang. Untuk pemasangannya mudah aja, cukup ditarik sedikit lalu digeser turun ke bawah dan udah terpasang. Lanjut kita pasang kompresi satunya. Nah setelah semua terpasang, nanti tinggal kita arahin untuk gapnya. Usahain gap ring piston itu jangan sampai ketemu gapnya lagi. Jadi nanti kita posisiin. Jangan lupa sebelum dipasang crankcase-nya kita lakukan pengeleman dengan rapih dan merata. Gak harus tebel ya, lemnya cukup tipis-tipis aja. Lanjut kita lumasi asnya ini menggunakan oli biar nanti seal truk asnya itu nggak rusak. Setelah dilumasi oli langsung aja kita pasang untuk crankcase bagian kanannya. Cukup kita tekan-tekan sedikit aja sampai dia masuk dengan sendirinya. Setelah crankcase terpasang, lanjut kita siapkan bautnya. Dan di sini usahain bautnya jangan ada yang ketuker ya. Untuk panjang dan pendeknya pastiin harus sejajar. Nggak boleh ada yang ketuker. Lanjut kita kencangkan menggunakan kunci T10. Kita kencenginya pelan-pelan aja ya, sampai semuanya itu merata. Setelah semua baut dikencangkan, lanjut aja kita pasang pompa olinya. Lanjut kita pasang gigi penghubung pompa oli dan kruk asnya. Jangan lupa kita beri sedikit oli dulu untuk bagian pompa olinya. Nah lanjut setelah itu kita pasang penutupnya. Setelah tutupnya terpasang, lanjut kita siapkan baut penguncinya. Kita pasangkan bautnya satu persatu, lalu kita kencangkan menggunakan kunci T10. Setelah semua baut kencang, lanjut kita pasang spool pengapiannya. Nah untuk di sini perlu diperhatikan untuk bagian kabelnya jangan sampai ada yang terjepit. Kita posisikan dengan benar, kita cari posisinya sampai semua kabel itu aman. Setelah yakin semua kabel dalam posisi yang aman, lanjut kita siapkan baut dan kita kunci spoolnya. Jangan lupa untuk bagian pulser kita perhatikan sebelum memasang plat penahan kabelnya. Pastikan posisi kabel dalam kondisi aman dan bebas, tidak sampai terjepit oleh plat penahannya. Setelah yakin dalam posisi aman, lanjut kita baut untuk bagian pulsernya. Setelah itu kita pasang plat penahan kabel spool di bagian atasnya. Jangan sampai terbalik ya. Setelah semua terpasang dan yakin dalam kondisi aman, lanjut kita kencangkan semua bautnya. Setelah semua baut dikencangkan, lanjut kita pasang magnetnya. Untuk pemasangan magnet di sini kita pasin coakan dan spring magnetnya. Jangan lupa kita beri ring sebelum dipasangkan mur penguncinya. Lanjut kita kencangkan. Setelah magnet dikencangkan, lanjut kita pasangkan untuk kipas pendinginnya. Untuk pemilihan baut di sini jangan sampai terlalu panjang karena nanti bisa mengenai spool bagian dalamnya. Untuk lidah tensionernya di sini kita menggunakan lidah tensioner lokal karena di sini susah banget cari barang original. Tapi nggak apa-apa lah ya daripada nggak diganti sama sekali. Lanjut aja kita pasangkan lidah tensionernya. Kita baut bagian belakangnya. Jangan lupa kita kencangkan menggunakan kunci L.
Terus kita pasang seal kruk as bagian kiri. Setelah itu kita pasang spi penguncinya. Lanjut kita pasang dinamo starternya. Setelah dinamo terpasang, lanjut kita pasangkan keempat baut ancernya. Kita kunci menggunakan mur 12 dengan ukuran drat M8 x 125. Di sini kita kencangkan satu persatu sampai benar-benar kencang. Jika dirasa semua baut sudah kencang dengan rata, lanjut kita siapkan bagian pistonnya sebelum memasang blok. Setelah klip pengunci pen pistonnya terpasang, lanjut aja kita pasangkan pistonnya ke stang pistonnya. Jangan lupa sebelum memasang klip pengunci pen pistonnya, kita tutup bagian crankcase menggunakan kain lap yang bersih. Tujuannya apa? Supaya kalau klip pengunci pen pistonnya ini terlontar, dia nggak akan masuk ke bagian crankcase. Lanjut kita pasang packing block yang sudah diberi lem. Setelah packing terpasang, lanjut aja kita pasang blok pistonnya. Jangan lupa sebelum blok pistonnya dipasang, kita lumasi dulu menggunakan oli. Tujuannya biar pistonnya gak gampang baret atau lecet waktu pemasangan. Setelah blok piston terpasang, lanjut aja kita pasang kelidah tensioner bagian bawah. Lanjut kita pasang packing head yang sudah diberi lem. Setelah packing terpasang, langsung aja kita pasang untuk bagian headnya. Perlu diingat di sini untuk pemasangan blok, bagian blok piston ataupun blok head, untuk bagian boss blok atau pin blok itu harus lengkap semua terpasang bagian atas dan bawah, biar bagian blok itu nggak miring ke kanan atau ke kiri. Setelah head terpasang, lanjut kita beri ring untuk baut ancernya. Setelah itu kita pasang mur penguncinya. Setelah semua mur terpasang, lanjut kita kencangkan menggunakan kunci ring 12. Jika semua baut dirasa sudah kencang, lanjut kita kencangkan lagi menggunakan kunci torsi dari merek si ijo andalan kita. Di sini kita setting kunci torsinya di 18 Newton. Tujuannya mengencangkan di akhir dengan kunci torsi adalah guna membuat tekanan baut itu seimbang ke empat sisinya, jadi nggak kenceng sebelah, nggak kendor sebelah. Lanjut kita pasang baut penahan blok yang ada di bagian samping, lalu kita kencangkan menggunakan kunci T10. Selanjutnya kita pasang gigi sentrik atau gigi timingnya. Nah, untuk bagian topnya itu yang ada titik di bagian depannya, dan garis yang ada di sentriknya itu sejajar dengan permukaan bloknya. Setelah dirasa lurus, lanjut kita kencangkan baut sentriknya. Lanjut setelah itu kita pasangkan master keteng atau setelan tensionernya. Banyak namanya ini, ada yang juga nyebut tonjokan keteng. Setelah setelan tensioner terpasang, lanjut kita pasangkan businya. Setelah busi terpasang, lanjut kita lakukan penyetelan klep. Di sini celah klepnya kita bikin 0,15 untuk bagian yang in. Untuk bagian yang X juga sama, kita setel di 0,15. Setelah klep selesai disetel, lanjut aja kita pasangkan tutup headnya. Dan di sini jangan lupa untuk bagian packingnya itu kita beri lem sedikit. Setelah terpasang, lanjut kita kencangkan kedua baut penutupnya. Setelah itu kita pasang untuk cover mesinnya. Untuk bagian di sini, ini bagian yang wajib ada ya, karena gunanya itu dia untuk mengalirkan udara melalui kipas yang terpasang di magnet motor. Lanjut kita baut untuk cover mesinnya. Setelah semua baut cover mesinnya terpasang, lanjut kita pasangkan penutup kipas mesinnya. Setelah dibaut, lanjut kita pasang untuk bracket kabel dudukan spool. Setelah semua cover mesin terpasang, lanjut kita pasangkan throttle bodinya. Jangan lupa setelah itu kita pasang juga plat bracket dudukan selang injektornya. Lanjut kita pasang kampas rem belakang. Setelah kampas rem terpasang, lanjut kita pasang rodanya. Setelah roda belakang terpasang, lanjut kita pasang standar 2-nya. Jangan lupa kita baut juga untuk as standarnya. Lanjut kita pasang per standar 2. Agak lumayan keras di sini, tapi masih bisa. Setelah semua terpasang, lanjut kita pasang mesin ke rangkanya. Untuk pemasangan mesin kali ini kita dibantuin 3 adik-adik anak sekolah ya guys.
Lanjut kita pasang as mesinnya ke rangka biar nanti gampang rakit kabel bodinya ya. Lanjut setelah mesin terpasang, kita pasang semua kabel sesuai jalurnya masing-masing. Jangan sampai ada yang ketukar atau kebalik. Untuk kabelnya juga kita tata serapih mungkin sesuai jalur originalnya atau jalur standar pabriknya. Nggak lama setelah kita pasang kabel, ternyata ada beberapa kabel yang memang terkelupas. Langsung aja kita solasi. Setelah selesai mengatasi beberapa kabel yang bermasalah, kita lanjutkan perakitan. Kita pasang semua kabel sesuai jalurnya masing-masing. Lanjut setelah semua kabel terpasang, kita isi oli. Setelah mesin terisi oli, kita pasang bagian CVT. Nah, untuk di sini rumah rollernya ini udah kita ganti baru ya guys. Setelah semua terpasang, lanjut kita pasang ring dan mur untuk pengunci pulinya. Setelah itu kita pasang mangkok ganda. Di sini untuk gigi pinionnya kita menggantinya dengan yang baru. Lanjut kita pasang. Setelah terpasang, lanjut kita tutup. Kita kencangkan semua mur menggunakan impact. Setelah selesai, kita tutup bak CVT-nya. Lanjut kita pasang baut. Kita pasang semua bautnya. Usahain yang gak ada bautnya harus ada ya, harus lengkap. Kita kencangkan satu persatu menggunakan kunci 8T. Lanjut kita pasang shock breaker belakangnya. Setelah semua terpasang, lanjut kita kencangkan roda belakang. Setelah roda belakang dikencangkan, lanjut kita pasang knalpotnya. Setelah semua terpasang, langsung aja kita tes hidupin.